kita langsung praktik membuat gitu. Kalau sebelumnya saya minta mahasiswa untuk berlatih membuat. Nah, kalau sekarang karena sifatnya juga online dan saya rasa ini cukup sebagai pengetahuan dasar saja. Nanti kalian untuk pendalaman materinya bisa menonton video yang saya posting di pertemuan 15 dan juga kalian membaca secara mandiri format-format tahapan-tahapan yang ada di buku panduan operasional BK. Oke, saya mau jelaskan dulu program BK itu apa. Program BK itu adalah sebuah satuan program yang dia itu disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan kebutuhan sarana sekolah. Jadi dasar penyusunannya itu ada dua, kebutuhan siswa yang kita dapat dari asesmen, dari pengumpulan data, dan juga kebutuhan sarana di sekolah. Dasarnya ada dua itu, kebutuhan siswa dan kebutuhan sarana di sekolah. Kemudian struktur program tadi yang satu set ya, satu serangkaian kegiatan layanan tadi itu strukturnya berdasarkan Permendikbud 111 tahun 2014. Di sini ada rasional, ada visi misi, ada deskripsi kebutuhan, ada tujuan, komponen layanan, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema ya, bukan teman. Pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, dan anggaran biaya. Nah, ini ternyata strukturnya banyak ya. Jadi program BK itu satu kesatuan dari A sampai K. Nah, ini bukan tahapan sebetulnya, tapi ini adalah komponen-komponen yang harus ada. Kalau tahapan dalam membuat program BK itu sendiri, ada tahap persiapan dan tahap perancangan. Tahap persiapannya itu adalah kita melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan. Asesmen terhadap apa? Kebutuhan siswa dan kebutuhan dari program itu sendiri, kebutuhan sarana prasarana untuk layanan BK itu apa. Kemudian yang kedua, aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Nah, untuk tahap perancangan, yang pertama kita menyusun rencana kerja, yang kedua menyusun program tahunan, ketiga menyusun program semesteran. Jika kita lihat ada bagan di sini ya, di tahap persiapan di sini ada 3 kegiatan, asesmen kebutuhan, memperoleh dukungan, dan menentukan penetapan dasar perencanaan. Lalu di tahap perancangan ini kita merancang program tahunan. Program tahunan ini isinya ada 12 hal tadi itu ya. Rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi, tujuan sampai pada anggaran biaya. Ini ada di program tahunan. Nah, sudah kita buat program tahunan, kita buatlah program semester. Program semester ini tentu saja dikembangkan dari program tahunan tadi ya. Jadi kan di program tahunan ini kita sudah membuat rencana operasional ya, dan juga pengembangan tema itu. Nah, kita di program semester ini kita buat matriks kegiatannya. Jadi seperti jadwal pelaksanaannya berdasarkan komponen program dan rencana operasional berdasarkan nomor 6 dan nomor 8 yang dibuat. Program tahunan yang telah disusun ditindaklanjuti dengan jadwal kegiatan layanan selama setahun. Nah, jadwal kegiatan layanan itu nanti ada di sini. Dibuatnya 2 berarti ya dalam semester-semester, dan dalam 1 tahun itu nanti akan ada 2 promes ganjil dan promes genap. Promes itu program semester. Nah, jadi kalau di program semester itu kayak lebih detailnya, layanannya akan seperti apa, waktu pelaksanaannya bagaimana, dan untuk kelas berapa, itu ada di situ, ada di program semester. Kita bahas satu-satu dari tahap persiapan. Nah, yang pertama di tahap persiapan itu asesmen kebutuhan. Kegiatan untuk menemukan kondisi nyata siswa dan juga kebutuhan apa saja dalam hal sarana prasarana di sekolah.
Yang kedua, hasil asesmen dijabarkan dalam bentuk narasi. Langkah-langkah melakukan asesmen ini kita mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program BK. Datanya apa saja? Kalau data tentang siswa, ya nanti data tentang tugas-tugas perkembangan siswa, permasalahan dan prestasi siswa. Lalu kalau data tentang sarana prasarana, perlengkapan ruangan BK, instrumen untuk asesmennya ada apa saja. Nah, itu kita identifikasi dulu data apa sih yang perlu kita kumpulkan. Kalau dari segi siswa, misalnya data tentang perkembangan, data tentang prestasi siswa, data tentang permasalahan siswa. Nah, kita buat list dulu kan, kita identifikasi, kita buat list. Terus kalau dari segi sarana prasarananya, kita data tentang, kita buat list ya, perlengkapan ruangannya apa, instrumen yang kita punya untuk kita pakai asesmen siswa nanti apa. Nah, itu di list juga. Setelah kita identifikasi data apa yang perlu kita kumpulkan, kita pilih instrumen yang mau digunakan. Nah, untuk tugas perkembangan ini kita pakai instrumen apa, untuk mengungkap permasalahan dan prestasi siswa kita mau pakai instrumen apa. Nah, ini kita tentukan. Sudah kita pilih instrumennya, lalu kita kumpulkan datanya, kita olah dan analisis, dan kita interpretasikan data yang sudah dikumpulkan. Nah, dalam hal memilih instrumen sesuai kebutuhan di sini, kita bisa melihat instrumen ada macam-macam ya, mau yang berbasis pendekatan masalah atau pendekatan SKKPD atau berbasis pendekatan tujuan 4 bidang layanan. Nah, ini kita bisa memilih salah satu. Misalnya kita mau gunakan untuk mengetahui masalah siswa, kita pakai daftar cek masalah. Kalau kita mau tahu bagaimana perkembangan siswa, untuk mengumpulkan data perkembangan siswa, kita pakai inventory tugas perkembangan. Kita pengen tahu perkembangan dan masalah siswa di 4 bidang layanan. Nah, kita bisa pilih mau angket, mau observasi, mau wawancara, atau sosiometri. Nah, pengumpulan data di sini itu tidak pakai satu data saja, tapi kita bisa pakai lebih dari satu instrumen ya. Jadi, supaya datanya itu bisa saling melengkapi. Nah, kalau datanya nanti lengkap, kita bisa memahami siswa dengan detail juga, karena kan perkembangan anak itu kan tidak hanya satu dimensi ya, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor juga. Nah, dengan berbagai instrumen, tidak hanya satu saja, itu nanti bisa melengkapi pemahaman kita terhadap kondisi siswa, sehingga nanti program layanannya juga lebih sesuai. Kegiatan yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Nah, pada tahap ini, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, interpretasi, ini kita mengumpulkannya kan dengan instrumen tadi ya. Kita sudah pilih instrumennya, kita kumpulkan datanya, lalu kita ini olah analisis. Nah, di dalam mengolah, menganalisis data ini, ada dua cara. Jika yang kita pakai adalah instrumen baku, kita pakai sesuai standar cara pengolahan data setiap instrumen. Seperti ITP itu ya, inventory tugas perkembangan, itu adalah instrumen yang sudah dikembangkan oleh seseorang, dan dia punya standar cara mengolah datanya, cara memaknai datanya. Begitu juga untuk yang ini ya, AUM ini ya, ini juga dulu ini dikembangkan sama seorang ahli di luar negeri, lalu diadaptasi ke Indonesia, lalu ini punya standar cara memaknai datanya juga. Nah, kalau kita pakai instrumen-instrumen baku seperti itu, kita ya tinggal mengikuti saja bagaimana cara pengolahan data di setiap instrumen itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan instrumen yang baku, kita menggunakan instrumen buatan guru, kita bisa mengolah data sesuai standar yang diterapkan oleh guru sendiri. Jadi cara mengolah datanya itu kita buat sendiri. Contohnya di sini, guru BK atau konselor menyebarkan angket permasalahan siswa dengan alternatif jawaban iya dan tidak. Nah, angketnya ada tuh. Ini angketnya tidak disajikan di sini,
Tapi kita beranggapan bahwa guru sudah membuat angket yang berisi daftar pertanyaan tentang permasalahan siswa di 4 bidang, masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir, dan diberikan pada siswa, gitu ya. Kita sudah meminta siswa untuk mengerjakannya. Sifat angketnya itu hanya pilihan ya dan tidak, siswa tinggal mencentang-centang gitu ya. Sudah kita kumpulkan, lalu kita olah datanya. Untuk jawaban ya itu punya skor 1 dan tidak itu skor 0. Kenapa diberi skor? Ini untuk melihat kalau dia nanti totalnya berapa, kita bisa lihat angka tertinggi itu menunjukkan masalah di mana. Nah, sudah disebar angketnya, kita buat standar penilaiannya, yaitu skor ini tadi ya. Lalu kita olah datanya dengan membuat tabulasi data tersebut. Kita masukkan hasil pekerjaan siswa tadi, jawaban mereka di angket tadi, kita masukkan pada tabel ini. Oke, sebentar. Ini masih kelihatan nggak kalian segini? Segini ya. Masih, Bu. Oke. Contohnya ini kan ada 19 siswa di sini, namanya di sini, dan ini adalah poin-poin masalah yang dicantumkan di dalam angket, dan ini adalah jawaban mereka. Misalnya ini si Ani. Ani menjawab pada masalah pribadi, belum memahami potensi diri, dia menjawab iya, berarti skornya 1. Tidak percaya diri, tidak, skornya 0. Mengenal kesuksesan, tidak, skornya 0. Pada masalah sosial, si Ani punya masalah interaksi dengan teman sebaya, ya, maka skornya 1. Lalu dia merasa punya konflik dengan teman, skornya 1. Lalu dia tidak merasa memiliki masalah dalam keterampilan komunikasi, skornya 0. Dan seterusnya. Sehingga skor dari jawaban si Ani ini kalau di total semuanya ada 6. Terus dilakukan untuk semua anggota kelas. Sampai di sini di total semua, ini total untuk skor masing-masing siswa ya. Kalau kita lihat di sini yang skornya paling tinggi ini ada 2. Skornya yang paling tinggi itu Eni, disusul yang nomor 2 adalah Dodi. Nah, ini, 2 anak ini bisa kita artikan bahwa dia butuh konseling karena dia merasa paling banyak merasa mengalami masalah. Kalau kita lihat lebih detail lagi, pada masalah pribadi si Eni ini menjawab iya, mengalami semuanya. Pada masalah sosial juga mengalami semuanya. Pada masalah belajar juga mengalami semuanya. Masalah karir dia menjawab iya, hampir semuanya ya. Jadi hanya 1 saja yang dia tidak merasa. Nah, ini juga opsinya masalah lainnya ya. Kemungkinan dia nggak ngerti masalahnya apa. Lalu yang nomor ini, yang skor kedua tertinggi adalah Dodi, nilainya 10. Kita lihat datanya, wah ini hampir semua kecuali pemahaman keterkaitan belajar dan keterkaitan belajar dan sukses masa ya pokoknya keterkaitan belajar dengan masa depan gitu ya. Oke. Nah, berarti 2 anak inilah yang nanti membutuhkan layanan konseling. Nah, ini adalah contoh bagaimana memaknai ya. Kalau konseling itu kan layanannya sudah individu ya nanti ya. Tapi bisa juga dia sistemnya kelompok. Tapi yang jelas dari ke siswa di kelas ini, siswa yang membutuhkan konseling itu adalah Eni dan Dodi. Karena dilihat dari total skornya, menjawab iya, 2 terbanyak adalah mereka berdua. Lalu, di sini jumlah per bidang. Ini di sini ada jumlah total skor per poin pertanyaan ya, per bidang ya. Di bidang pribadi di sini 32, di bidang sosial 40, di bidang belajar 28,
di masalah karir 17. Dari sini kita bisa lihat di mana banyak masalah terjadi, yaitu ada di bidang sosial. Karena totalnya itu 40, yang merasakan punya masalah sosial itu 40. Nah, maka nanti di sinilah, di bidang sosial ini, nanti kita masukkan bimbingan klasikal. Gitu nggih? Ini ada pemaknaannya. Oke, dari semua data di sini bisa dimaknai masalah terbanyak terjadi pada bidang sosial. Bentuk masalahnya apa? Nah, ini kita bisa lihat bentuk masalahnya. Yang paling tertinggi di sini adalah poin 17, yaitu konflik dengan teman. Siapa yang bermasalah? Nah, kalau siapa yang bermasalah, di sini semuanya menjawab ya. Menjawab punya masalah konflik dengan teman. Berarti nanti kita berikan bimbingan klasikal. Jadi hasil pengumpulan data, hasil ini sudah interpretasi data kalau begini ya, kita maknai siapa, bentuknya apa, di bagian mana yang bermasalah, kayak gitu, ini sudah masuk ke pemaknaan. Jadi nanti kita punya gambaran programnya nanti ini dengan bimbingan klasikal di pengembangan sosial ya, di bidang layanan sosial nanti dengan bimbingan klasikal. Kemudian yang butuh layanan konseling, nah layanan konseling ini masuknya di layanan responsif. Itu siapa? Yaitu Dodi dan Eni. Nanti dimasukkan di dalam program. Tadi itu adalah asesmen kebutuhan siswanya. Sekarang asesmen kebutuhan sarana prasarana yang menunjang BK. Berikut dicontohkan kebutuhan yang berkaitan dengan sarana prasarana. 1. Dimilikinya sekat atau pembatas permanen ruang guru dengan ruang konseling. 2. Dimilikinya aplikasi AUM. Alat ungkap masalah. Ini kalau mau pakai AUM, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Apalagi untuk SD, AUM itu belum tervalidasi ya. Jadi belum ada yang disesuaikan yang benar-benar dia valid untuk bisa mengukur masalah siswa di SD. Karena itu tadi AUM ini kan riwayatnya dia adaptasi dari luar negeri. Hanya saja untuk level SD ini belum ada yang melakukan pengkajian lebih lanjut. Contohnya, untuk asesmen kebutuhan seperti ini bisa dimasukkan dalam tabel juga. Kebutuhan sarananya, sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Ruang konseling berada di satu ruangan dengan ruang guru. Sarana prasarana yang dibutuhkan. Ruang konseling yang mampu menjaga privasi konseli. Tujuan kegiatan, dimilikinya sekat atau pembatas permanen ruang guru dengan ruang konseling. Nah, jadi di sini itu maksudnya kebutuhan akan sarana yang sudah ada itu ruang konselingnya sudah ada, satu ruangan dengan ruang guru. Tapi ternyata ruangan tersebut belum bisa menjaga privasi konseli karena belum ada sekat. Jadi apa yang dibutuhkan itu ditulis di sini, ruang konseling yang mampu menjaga privasi konseli. Tujuan kegiatannya dimilikinya atau dilengkapinya ruang konseling dengan sekat pembatas permanen antara ruang guru dan ruang konseling, dan seterusnya ya. Jadi kok di sini lebih pada sarana prasarana apa yang nanti akan dipakai dalam layanan BK. So, ini nanti masuknya di mana ini? Di layanan apa? Kan layanan itu ada 4, layanan dasar, responsif, peminatan dan perencanaan, dan dukungan sistem. Kalau ini nanti masuknya di mana ini? Ada yang bisa menjawab? Saya ulangi. Komponen program
di BK itu ada 4, layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Programnya itu ada 4. Tapi area di mana program itu mengembangkan apa atau mengatasi masalah apa itu pada 4 bidang, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kalau ini, kegiatan ini, pemenuhan sarana prasarana BK itu dia masuk di mana? Ini nanti keluar loh di ujian ya. Ini masuk di mana? Ada yang tahu? Dukungan. Apakah di layanan responsif? Dukungan sistem mungkin, Bu. Ya, dukungan sistem, betul. Ya, ini masuk di dukungan sistem nanti ya. Masuk di program dukungan sistem. Oke, kita lanjut. Tadi di tahap perencanaan kita sudah bahas bagaimana melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan. Sekarang yang kedua, kita sudah tahu kebutuhan kita. Tugas kita yang kedua dalam tahap persiapan ini adalah mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Nah, dari hasil asesmen tadi kan kita tahu bahwa peserta didik kita itu masalahnya ada di sini, di bagian masalah sosial nih kebanyakan, ya kan? Nah, kita perlu nih mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, terutama di sini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, kepala TU untuk keterlaksanaan program BK. Nah, kita perlu sharing ini kebutuhannya, sehingga nanti harapannya bisa didukung dengan pemenuhan fasilitas atau dengan kebijakan tertentu ya, atau izin-izin untuk melakukan kegiatan tertentu. Jadi program BK ini tidak semata-mata dibuat oleh guru BK sendiri, kemudian hanya guru BK yang tahu. Tidak. Ini semuanya harus tahu. Bagaimana caranya mendapatkan dukungan? Kita bisa melalui sesi konsultasi ya. Kita menghubungi kepala sekolah gitu ya. Kita berkonsultasi. Bisa juga ketika rapat koordinasi kita sampaikan atau melalui sosialisasi ya. Kita sampaikan saja program-programnya kepada warga sekolah gitu ya ketika rapat, atau dengan persuasi. Nah, persuasi di sini maksudnya itu kita menjelaskan programnya, lalu kita dalam upaya untuk membuat orang lain itu mendukung apa yang kita tetapkan tadi ya. Kegiatan dapat dilakukan sebelum menyusun program maupun selama penyelenggaraan program. Nah, jadi kegiatan mendapatkan dukungan ini bisa kita lakukan sebelum kita bikin programnya yang banyak tadi itu ya. Atau ketika program sudah berjalan, kita sambil sosialisasi, sambil konsultasi, sambil kita persuasi ke warga sekolah maksudnya di sini adalah orang-orang yang mereka bisa berkontribusi untuk program BK ini. Hasil konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi tergambar pada kebijakan yang mendukung terselenggaranya program, fasilitas untuk pelaksanaan program, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan program BK. Nah, tadi hasil kita sharing sama kepala sekolah, konsul, sama Wakasek, sama mungkin guru bidang studi atau guru yang lainnya atau TU kan, itu nanti hasilnya ada kebijakan yang mendukung, ada fasilitas yang dipenuhi, kayak tadi kan butuh nih ruang konseling yang ada sekatnya. Kita nggak mungkin kan kita sendiri yang ngadain, nah itu pasti butuh dukungan dari pihak sekolah juga untuk mengadakan. Nah itu hasilnya, makanya kita perlu dukungan, dan hasil kalau kita dapat dukungan itu ya bisa ada kebijakan, ada fasilitas yang diadakan, terus ada kolaborasi untuk menangani masalah ke depannya, atau ketika kita membuat program ada kolaborasi dengan guru lain, misalnya seperti itu.
Bagi guru BK atau konselor yang bertugas pada gugus, maka kegiatan konsultasi dan koordinasi dilakukan dengan seluruh pimpinan dan staf sekolah dalam gugus tugasnya. Ini sudah jelas ya. Jadi koordinasinya nanti dengan kepala sekolah dari satu gugus. Kemudian untuk guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai konselor atau guru BK, kegiatan mencari dukungan itu bisa dilakukan ketika rapat kerja di awal tahun ajaran untuk memastikan pengintegrasian kompetensi kemandirian siswa dengan kompetensi inti sekolah dasar ya. Jadi pas rapat awal tahun itu ya, kita bisa sharingkan programnya, kemudian kita bisa persuasi kepada guru kelas yang lain agar mengintegrasikan SKKPD pada kompetensi inti di kurikulum untuk diterapkan ketika proses pembelajaran. Sudah mendapat dukungan, lalu kita menetapkan dasar perencanaan program. Nah, perencanaan layanan BK ini didasarkan pada landasan filosofis dan teoretis, bimbingan dan konseling. Jadi kita membuat program ini, kita punya dasar landasan filosofis ya, yang dia itu prinsip ya, bahwa semua siswa itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Kita tidak membeda-bedakan perhatian kita ya hanya pada siswa yang gampang diarahkan saja, yang kita berikan terus-menerus perhatian gitu ya, perhatian penuh. Tidak seperti itu, tapi semua siswa harus dipenuhi perhatiannya. Justru mereka yang agak susah untuk dikendalikan itulah yang kita perlu memberikan perhatian yang porsinya lebih banyak. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Kita harus meyakini bahwa setiap anak itu punya potensi. Hanya potensi itu mungkin belum muncul atau ada masalah yang membuat dia tidak bisa memunculkan, mengaktualisasikan potensinya. Jadi kita harus punya pandangan seperti itu ya, bahwa setiap individu itu unik, dia punya potensi, dia bisa meraih keberhasilan. Tapi dalam perjalanan meraih keberhasilan itu bisa saja ada hambatan-hambatan. Nah, makanya program BK inilah yang nanti akan mendampingi dia supaya dia bisa meraih keberhasilan itu. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif. Nah, ini berarti kolaboratif itu kita bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi program BK itu nggak semata-mata lalu milik guru BK gitu ya. Segala siswa yang bermasalah lalu dipasrahke sama guru BK, wes jadi tanggungan guru BK seorang. Oh, nggak seperti itu. Karena kan sekolah itu kan sistem ya, ada sistemnya, ada peraturan, ada kebijakan, ada fasilitas, dan sebagainya. Nah, di mana letak masalah siswa itu pasti akan bersangkut pautan, kayak misalnya dia melanggar peraturan, ya kan? Misalnya dia merusak fasilitas, atau dia butuh fasilitas tertentu untuk mendukung dia. Nah, itu kan nggak bisa juga kemudian guru BK yang dia harus sendiri mengadakan, memperjuangkan, nggak bisa. Nah, kembali lagi, program BK itu adalah bagian integral dari proses pendidikan. Jadi pelaksanaannya itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti harus berkolaborasi dengan yang bagian kebijakan ya, kepala sekolah dan wakasek. Kemudian bagian kurikulum atau pembelajaran. Program BK dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap siswa. Ya, ini jelas sekali siswa itu punya kebutuhan untuk mengembangkan diri, dia juga punya kebutuhan untuk mendapatkan ini ya, dukungan di lingkungannya, punya hak untuk pendidikan, punya hak untuk berkembang. Nah, disitulah BK ini untuk membantu siswa supaya dia bisa mendapatkan pemenuhan haknya itu. Program BK sudah kita yakini ya bahwa mereka siswa itu harus dibantu untuk menjadi mandiri, untuk menjadi meraih perkembangan optimal. Kita harus yakin itu.
Oke, landasan filosofis, teoris, dan kebutuhan peserta didik konseli sebagai dasar perencanaan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program BK. Jadi landasan ini secara teori dan filosofis ini dan juga hasil asesmen tadi itu kita masukkan dalam rasional program BK. Untuk contoh rasionalnya seperti apa itu kalian nanti bisa lihat langsung di buku panduannya. Yang kedua, tahap perancangan. Tadi adalah tahap persiapan. Sekarang tahap perancangan. Menyusun program tahunan dan program semester. Di sini program tahunan itu berisi 12 hal. Ada rasional, ada dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, ada tujuan program, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, ada evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, ada sarana prasarana pendukung, dan anggaran pembiayaan. Setahun, program dalam setahun itu, dokumennya isinya ada 12 ini. Rasional itu berisi urgensi layanan BK, kondisi objektif sekolah, meliputi permasalahan, hambatan, kebutuhan, budaya sekolah, dan potensi keunggulan sekolah atau siswa. Kondisi objektif lingkungan masyarakat, termasuk jika ada daya dukung maupun ancaman yang berpengaruh, dan harapan yang ingin dicapai dari program BK yang dirancang. Jadi, rasional ini seperti latar belakang. Latar belakang kenapa harus ada layanan BK di sekolah tersebut. Nah, tentu saja supaya bisa menjawab kebutuhan pentingnya layanan BK di sana, kita harus bisa menggambarkan objektif lingkungan sekolah, masalah apa yang ada, hambatan apa, budaya sekolah seperti apa, lalu apa yang dibutuhkan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat di sana bagaimana? Lingkungan masyarakat ini bisa juga luas atau sempit di secara khusus di tempat di mana sekolah itu berdiri ya, atau mungkin bisa secara umum masyarakat Indonesia gitu ya, seperti apa kondisi saat ini sehingga program BK itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi rasional ini latar belakang gitu ya. Kenapa kok program BK itu penting? Nah, ini harus dijelaskan. Tentu saja kita harus memaparkan kondisi objektif di sekolah, kondisi objektif lingkungan masyarakat, dan harapan yang ingin diraih melalui program BK yang kita susun. Yang kedua, dasar hukum, baik dari undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, maupun yang bersifat lokal, seperti surat keputusan kepala sekolah atau pedoman dari penyelenggaraan sekolah, yayasan, dewan pendidikan, dan komite yayasan ya. Yang ketiga, visi misi. Nah, ini ada visi misi sekolah yang menjadi dasar dan mempengaruhi diterjemahkan ke dalam visi misi program BK. Jadi, visi misi sekolah itu adalah dasar dari visi misi program BK. Karena kan sekolah itu punya visi misi, dia punya goals, punya tujuan mau dibawa kemana, output dari pendidikan di sekolah ini gitu ya. Siswa-siswa ini akan diarahkan kemana? Itu tertuang dalam visi misi sekolah. Nah, BK itu kan dia bertujuan untuk mensupport supaya siswa ini bisa mencapai sampai pada tujuan visi misi sekolah tadi. Makanya visi misi program BK itu harus selaras dengan visi misi sekolah. Deskripsi kebutuhan berdasarkan asumsi teoretik atau filosofi maupun hasil asesmen kebutuhan dan deskripsi ini dituangkan dalam rumusan perilaku sesuai dengan standar kompetensi kemudian peserta KKPD dan kompetensi dasar yang ada atau dirancang. SKKPD ini kita sudah bahas di awal-awal ya, jadi ada tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi, yang harus dipelajari oleh siswa, itulah SKKPD. Mbak Miftah, mikrofonnya. Oke. Lalu yang kelima, tujuan program, baik yang berfungsi pengenalan, memahami dan mengetahui perilaku atau standar kompetensi, akomodasi, dan tindakan. Jadi tujuan program ini nanti ada dijabarkan 3 ya. Tujuan dari
pengenalan, dari segi akomodasi, dan dari segi tindakan itu apa. Ini semua ada dokumennya ya, 1 sampai 12, ini nanti ada dokumennya semua. Untuk contohnya nanti kalian bisa lihat di panduan operasional di sana, saya sudah posting, saya kemarin juga sudah meminta kalian untuk mendownload, ada di sumber belajar di Sipedar, kalian tinggal download saja di situ dan baca bagian pengembangan program, kalian baca dari awal sampai akhir. Lalu komponen program berisi layanan dasar, layanan responsif, kemudian layanan Wah, ini hilang satu ini. Komponen program itu kan ada 4 layanan dasar. Oh ini, layanan dasar, layanan peminatan perencanaan individual, responsif, dan dukungan sistem. Komponen program PK itu ada 4 itu ya. Nah, nanti di bagian ini kalian jelaskan nih, di layanan dasar itu nanti ngapain aja? Di layanan peminatan dan perencanaan individual, itu nanti ngapain aja? Di layanan responsif, itu nanti gimana? Apa saja kegiatannya? Layanan dukungan sistem, nanti apa saja kegiatannya? Nah, ujian kita seputar ini nanti ya. Soal nomor 2 itu seputar ini. Yang ketujuh, bidang layanan meliputi bidang karir, sosial pribadi, ataupun belajar. Ini bidang layanannya, tempat atau area diberikan layanan. Itu bisa pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana operasional yang dirincikan dalam tabel dan mendeskripsikan bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi, kelas yang dilayani, materi dan metode yang digunakan, alat atau media yang mendukung, evaluasi yang dirancang, dan ekuivalensi jam belajar dari layanan yang diberikan. Nah, ini rencana operasional ini seperti seperti RPP gitu ya. Jadi ada semua nih. Mau metodenya, materinya apa, alatnya apa, itu dituangkan dalam rencana operasional. Lalu yang ke-9, pengembangan tema atau topik didasarkan pada SKKPD. Masalah yang akan dibahas apa, bidang layanan yang direncanakan apa, dan ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pelaksanaan layanan BK atau RPLBK. Evaluasi pelaporan tindak lanjut, nanti bagaimana evaluasinya, dengan cara apa, sarana prasarana yang mendukung apa, anggaran biayanya. Nah, ini semua nanti formnya sudah ada di panduan, kalian bisa lihat. Ini yang saya ambil di sini adalah rencana operasional ya. Ya, rencana operasional BK. Ini alternatif kolom. Kalau kalian mencari di referensi itu ada yang bentuknya tidak seperti ini. It's okay, nggak apa-apa. Ini hanya alternatif contoh saja. Di sini bidang layanannya. Dari segi pribadi, tujuan layanannya nanti apa? Tujuan layanan itu tadi bisa dia sifatnya pengenalan, atau internalisasi, atau nanti tindakan. Nah, itu bisa dituliskan di sini ya. Mengenal apa, atau siswa dapat menunjukkan perilaku taat beribadah gitu ya. Komponen layanannya nanti apa? Layanan dasarkah, layanan responsifkah, atau layanan peminatankah? Ditulis di sini. Strategi layanannya melalui kegiatan apa? Misalnya bimbingan untuk yang responsif, konseling individual. Untuk yang bimbingan layanan dasar, nanti bimbingan klasikal atau antar kelas, seperti itu. Lalu diberikan untuk kelas berapa, materinya apa, metode, media, evaluasi, yang dievaluasi apa, proses dan hasil. Ekuivalensi itu perhitungan jamnya ya. Ini 2 jam mata pelajaran maksudnya ya. Nah, ini sudah dicontohkan yang sosial. Nah, nanti kalian juga pelajari ini ya. Saya nanti akan meminta kalian untuk memberikan contoh dari materi dan contoh materi dan juga kegiatannya. Ini. Nggak mau gerak. Kita bahas sedikit. Di bidang sosial, peserta didik atau konseli, tujuannya ya, peserta didik atau konseli mampu memahami perilaku bullying dan cara
menghindarinya. Nah, komponennya layanan apa? Layanan dasar. Karena kan ini sifatnya memberikan pemahaman ya. Memberikan pemahaman, maka ini cocoknya adalah layanan dasar. Strategi layanannya melalui bimbingan kelompok. Bimbingan klasikal juga bisa. Lalu ini diberikan kepada kelas 4. Materinya, judul materinya, perilaku bullying dan cara menghindarinya. 2 kali pertemuan. Metodenya dengan sosiodrama. Medianya apa untuk kegiatan ini? Ada skenario drama. Yang dievaluasi apa? Proses dan hasil. Berapa jam? 2 jam. Koevalensi ini ya. Berapa waktu yang dibutuhkan? 2 jam pelajaran. Lalu untuk tujuan yang kedua, konseli dapat mengatasi trauma karena bullying. Nah ini karena di sini sudah mengatasi trauma karena bullying, berarti ini adalah untuk siswa yang mengalami bullying, karena di sini sudah ada trauma, berarti kan orang tersebut sudah menerima perilaku itu ya, sehingga timbullah trauma. Berarti komponen layanan apa yang cocok? Ya responsif, karena responsif itu kan untuk menangani masalah ya. Strategi layanannya konseling individual. Untuk kelas berapa? Ya di mana siswa itu berada, siswa yang punya masalah korban bullying tadi. Oh, anaknya di kelas 3. Tulis di sini. Materinya di sini ini materinya bisa melukis atau apa gitu ya. Ini cuma belum dituliskan di sini. Metodenya art therapy. Atau menulis gitu ya, atau menggambar. Dan di sini art therapy. Medianya media seni. Media itu pasti nanti ini ya, mengikuti di sini. Medianya apa? Kayak di sini sosiodrama. Ini butuh skenario. Kalau sini art therapy ya, nanti medianya media seni sesuai jenis materinya. Evaluasi proses dan hasil, dan waktunya berapa? 2 jam. Dan seterusnya. Ini bisa dipahami nggak cara membacanya tabel ini? Bisa dipahami? Nanti kita ujian ini ya, yang keluar semacam ini, tapi lebih sederhana, tidak seperti ini. Okay? Kalian boleh menggambar ulang untuk tabelnya, jadi tidak harus yang ada di kertas ujian itu kalian isi, karena pasti kecil ya, karena saya hanya membuat sesuai ini saja, sesuai format Word aja, nanti kalau diisi tentunya harus disesuaikan lagi besar tabelnya ya. Oke, itu untuk program tahunan. Untuk yang rencana operasional, sekarang yang jadwal kegiatan BK. Nah, ini dibuat ini. Tadi ada apa saja persiapan dan pelaksanaan ya. Nah, kegiatan persiapan tadi ada 3, asesmen, dukungan, dan penetapan dasar. Ini dilakukan di bulan berapa? Di bulan 7, minggu ke-1, 2, 3, 4. Oh, minggu ke-1, centang sini. Ini minggu ke-2, minggu ke-3, dan seterusnya. Ini adalah bulan ya. 7, 8, 9 ini bulan. Bulan ke yang ini minggu. Centang. Ini seperti jadwal gitu ya. Seperti timeline. Ini kegiatan persiapan sudah. Pokoknya mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, sampai nanti evaluasi itu kapan waktunya itu dimasukkan ke dalam tabel ini. Pelayanan dasar kapan dilakukan? Bimbingan klasikal dengan materi perilaku bullying dan cara menghindarinya. Bulan ke-8, bulan Agustus minggu pertama, centang sini. Bimbingan kelompoknya kapan? Oh, ini bulan Agustus dan bulan Juli. Ini berdekatan di sini. Untuk layanan responsif, nah, layanan responsif ini kan dia bisa, masalah itu kan bisa nongol sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kita sediakan saja sepanjang semester, jadi ini semua dicentang semua gitu ya. Kayak itu. Nanti selebihnya bisa lihat di panduan. Sampai pada ini kegiatan evaluasi akuntabilitas. Jadi semua kegiatan dimasukkan ke tabel ini dan ditentukan waktunya. Tadi program tahunan, sekarang program semester.
program semester ini disusun berdasarkan rencana operasional dan jadwal kegiatan tadi, berdasarkan dua file ini. Ini rencana operasional, lalu jadwal. Kita buatkan program semesternya. Nah, di semester ini misalnya kegiatan persiapan ini analisis hasil evaluasi program tahun sebelumnya. Tujuannya adalah mengidentifikasi program yang perlu dilanjutkan atau diperbaiki. Waktu pelaksanaannya kapan? Di sini ada ini. Jadi kayak lebih rinci dari ini ya, lebih rinci dari segi tujuan dan juga waktu pelaksanaannya. Kalau program semester ya, langsung tanggalnya itu langsung dituliskan. Kalau tadi kan dia hanya centang-centang bulan-bulan gitu ya, di bulan berapa, minggu berapa. Kalau semester ini dia langsung real time dicantumkan di sini. Next. Ini formatnya. Ini perkiraan alokasi waktu kegiatan BK. Komponen pelayanannya ada 4, dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, kalau di SD, ini pelayanan dasar itu porsinya itu 45-55% dari keseluruhan waktu yang tersedia di dalam satu semester ya, dalam satu tahun, dalam satu semester itu dia porsinya paling gede ya, 45-55%. Untuk pelayanan responsif di sini 20-30% saja. Pelayanan individual, perencanaan individual 5-10% dan dukungan sistem itu 10-15%. Nah ini ya, ini adalah proporsinya untuk perkiraan seberapa banyak kegiatan yang diimplementasikan ya. Yang paling banyak itu nanti waktu atau kegiatan yang berupa pelayanan dasar. Kemudian diikuti pelayanan responsif, dan yang ketiga pelayanan perencanaan individual, dan yang keempat adalah ini dukungan sistem. Nah, sebetulnya dukungan sistem ini urutan ketiga, nggih. Dia banyak sih yang dikerjakan di sini. Jadi ini kayak nanti pas kalian bikin program-program itu dengan tabel-tabel ini, nanti bisa memperkirakan untuk layanan dasar kan tadi banyak ya. Jadi dia nanti di sini akan lebih banyak gitu ya waktunya. Pemberiannya, porsi pemberiannya akan lebih banyak dibandingkan pelayanan responsif. Nah, kalau responsif itu kan hanya tergantung kasus yang muncul saja ya. Masalah-masalah yang muncul atau masalah-masalah yang teridentifikasi saja. Tapi kalau di pelayanan dasar ini kan kita sifatnya memberikan arahan, memberikan orientasi, memberikan pengetahuan supaya siswa itu tidak melakukan penyimpangan, supaya tidak terjadi masalah, supaya siswa punya bekal. Jadi dia memang porsinya banyak di sini ya. Oke, itu saja penjelasan saya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan?